Wabarakatuh. Saya Alfred Dwi Pamdudur ingin mempresentasikan pengaruh Green Accounting, FFCA, Environmental Performance, dan Sustainability Report terhadap Sustainable Development. Latar belakang pembangunan ekonomi cepat berdampak negatif pada lingkungan, terutama di industri dan pertambangan. Green Accounting dan FFCA menjadi pendekatan penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meski pengaruh belum konsisten. Fenomena pengaruh Green Accounting, FFCA, dan Environmental Performance berbeda antar sektor. FFCA dominan di sektor kesehatan dan consumer goods, sementara Environmental Performance lebih pengaruh di pertambangan. Hubungan antar variabel dalam Sustainable Development. Yang pertama, Green Accounting dan Environmental Performance. Kedua variabel ini belum menunjukkan pengaruh signifikan di sektor kesehatan dan consumer goods karena pengupahan dan implementasi yang belum optimal. Yang kedua, Material Flow Cost Accounting. FFCA berpengaruh positif di sektor kesehatan dan consumer goods, menekankan efisiensi penggunaan material dan penggunaan limbah sebagai pendorong keberlanjutan. Yang ketiga, sektor pertambangan. Hanya Environmental Performance yang berpengaruh signifikan, menandakan penting kinerja lingkungan di pihak industri dengan dampak besar seperti pertambangan. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh penerapan Green Accounting terhadap pembangunan berkelanjutan sustainable pada perusahaan di berbagai sektor industri? Sejauh mana Material Flow Cost Accounting yang mempengaruhi pencapaian sustainable development dan operation perusahaan? Apakah Environmental Performance berkontribusi secara signifikan terhadap sustainable development dalam konteks tanggung jawab lingkungan perusahaan? Yang pertama, contoh Green Accounting memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor industri dengan mengintegrasi aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Green Accounting membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengukur dampak aktivitas operasional terhadap lingkungan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih berwawasan lingkungan, seperti investasi pada teknologi ramah lingkungan, pengurangan emisi, dan efisiensi energi. Material Flow Cost Accounting (MFCA) secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sustainable development dalam operasional perusahaan dan mengidentifikasi inefisiensi dan penggunaan material dan energi. MFCA. Yang ketiga, contoh Environmental Performance berkontribusi secara signifikan terhadap sustainable development, terutama dalam konteks tanggung jawab lingkungan perusahaan. Corporate Environmental Responsibility. Kinerja lingkungan yang baik mencerminkan upaya perusahaan dalam mengurangi emisi, mengolah limbah dengan bijak, serta menggunakan sumber daya secara efisiensi. Tujuan penelitian menilai kontribusi strategi inovasi hijau, pemasaran digital, dan pengelolaan pengetahuan terhadap keberlanjutan operasional perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas MFCA dan Green Accounting dalam mengendalikan biaya produksi dan limbah industri. Yang ketiga, memberikan pemahaman empiris mengenai dampak aspek kepemilikan, transparansi, dan aset intelektual terhadap nilai perusahaan. Kajian teori Green Accounting, Material Flow Cost Accounting, Environmental Performance, Sustainability Report. Green Accounting. Green Accounting atau akuntansi hijau adalah cabang dari akuntansi yang bertujuan untuk mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan. Konsep ini lahir dari meningkatkan kesadaran global akan krisis lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi seperti polusi, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan iklim. Yang kedua, Material Flow Cost Accounting yang disebut MFCA merupakan metode akuntansi manajemen modern yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi dengan tujuan mengurangi limbah dan biaya yang tidak memberikan limbah nilai tambahan. MFCA bekerja dengan cara mengidentifikasi aliran material dalam perusahaan, baik yang berujung menjadi produk utama maupun yang terbuang sebagai limbah. Yang ketiga, Environmental Performance atau kinerja lingkungan merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana perusahaan mampu mengelola dampak operasional terhadap lingkungan hidup. Kinerja ini mencakup berbagai aspek seperti pengolahan limbah, pengendalian emisi, efisiensi energi, konservasi air, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dan yang terakhir, Sustainability Report. Sustainability Report atau laporan keberlanjutan merupakan instrumen penting yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja mereka dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan dan terstruktur.
Laporan ini lahir dari kebutuhan akan akuntabilitas yang lebih luas sejalan dengan meningkatkan kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan dalam dunia usaha. Kesimpulan, penerapan Green Accounting dan MSCA membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan secara lebih efisiensi serta mendukung efisiensi biaya dan pengelolaan sumber daya. Sementara itu, kinerja lingkungan yang baik mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik ramah lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, sustainability report yang transparan dan komprehensif memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap komitmen perusahaan dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang terakhir, saran sektor kesehatan dan publik, integrasi green accounting nyata, tingkatkan pelatihan dan sistem informasi serta dorong regulasi intensif pemerintah. Yang kedua, sektor consumer goods, optimal MSCA untuk efisiensi dan pengelolaan limbah. Kajian pelaporan berkelanjutan agar lebih makna. Yang ketiga, sektor pertambangan, perkuat integrasi green accounting, kinerja lingkungan, dan laporan keberlanjutan sebagai investasi jangka panjang dengan transparansi dan partisipasi komunitas. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.